Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam perjalanan rohani kita, membuka, menjelajahi, belajar, mendalami firman Tuhan di dalam pembukaan rahasia kitab Wahyu. Kita sudah ada di halaman 104. Perikopnya, adapun pekerjaan imam besar adalah sebagai berikut. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus itu yang ya seperti presiden lah pekerjaannya. Tidak selamanya Pak Jokowi itu presiden. Ada waktunya. Demikian juga Yesus itu. Pekerjaan Nabi dikerjakan, pekerjaan imam dikerjakan. Pekerjaan sebagai hamba dikerjakan. Pekerjaan sebagai anak Allah dikerjakan. Yaitu kalau anak Allah itu bukan pekerjaan yang cap untuk selamanya ya. Ya, enggak. Kalau ketika di bumi ini, kalau di surga dia kembali kepada alamnya, naturalnya, ya. Firman Allah yang hidup. Nah, jadi kita langsung aja ya. Dia juga mengalami mengerjakan pekerjaan imam besar. Aku sudah membawa korban dari aku sendiri. Kalau imam besar bangsa Israel membawa korban dari anak domba hewan 1 tahun umurnya, tidak bercacat, diperiksa oleh Imam Lewi. Nah, baru itu dibawa darahnya masuk kepada kamar mahasuci. Itu pada perayaan Gerafirat 1 tahun mereka keluar dari Mesir. Korban darah anak domba hewan di Mesir ya. Itu Paskah pertama ya. Di mana Mesir ditulahi dengan semua anak sulung hewan maupun Raja Firaun mati. Ya kalau ada anak mahkota laki-laki Firaun ya matilah ketika itulah. Saya nggak tahu, nggak meriksa itu. Yang mati itu anak pertama putra mahkota atau perempuan. Nah, dia membawa korban darahnya sendiri, menggantikan korban binatang dan korban korban mana di seluruh dunia, bukan saja satu bangsa. Yohanes 1:29, 1 Petrus 24. Nah ini tidak bawa Alkitab ini ya, tak tinggal karena memang teknis ya. Jadi saya pindah di sini, harusnya di depan sana, Alkitab di sana. Membawa center HP yang satu, ini masih dicas, sehingga saya milih di tempat ini, di tempat biasa, jadi nggak bawa Alkitabnya. Kita teruskan naik. 2. Aku sudah memberkati dan melantik rasul-rasulku waktu aku akan diangkat naik ke surga. Yohanes 20:19-23. Iya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan penggantinya di bumi. Makanya saya pernah ngomong, kalau di gereja kami itu sudah menjadi hal yang biasa, jemaat itu datang ke depan untuk menyampaikan halnya. Ya sudah disampaikan kepada Tuhan. Tetapi pengganti Tuhan di bumi ini ya hamba-hambanya itu. Yang bisa dilihat ya hamba-hambanya itu. Nah, itulah pertemuan, sosialisasi, interaksi antara jemaat dengan Tuhan Yesus yang mewakilkan dirinya kepada hamba-hambanya itu. Nah, di sini hamba-hambanya itu 12 rasul sudah dia persiapkan. Dia tahu akan ada satu pengkhianat akan terjadi supaya terbukti firman Tuhan itu bahwa akan ada satu pengkhianat dari situ, makanya terjadi terus. Sudah dibuatkan dari perjanjian lama. Akan ada yang mengkhianati dia, menjual dia dengan 3.000 perak ya. 3.000 perak sikal harganya Yesus itu. Di perjanjian lama sudah memberitahukan itu. Benar terjadi di zamannya Yesus itu. Ketiga, aku memanggil hamba-hamba Tuhan dan melantik mereka dan menetapkan mereka menjadi saksi-saksiku, mulai dari gereja awal sampai gereja akhir. Jadi ada 2 gereja. Gereja awal itu mulai dari Petrus itu, Yohanes, Paulus, siapa lagi? Markus tidak termasuk rasul-rasul ya. Ya sudah, 12 itu Andreas segala macam itu, Yakobus, zamannya mereka lah itu. Gereja awal. Nah ini gereja akhir yang sekarang juga berbicara 12 rasul hujan akhir. Nah ini kalau kita nanti sudah dengar, sudah ada di Indonesia, waktunya sudah sangat cepat sekali. Jadi mereka ini hanya untuk memperbaiki, memingit gereja. Kalau hujan awal pemberitaan firman,
kalau yang hujan akhir untuk menertibkan dogma-dogma dan ajaran-ajaran penyempurnaan gereja pengantin namanya. Sangat cepat waktunya ini, nanti langsung sudah itu mereka akan dibunuh, disalibkan seperti Yesus. Bahwa mereka sudah siap itu, dan ada memang beberapa orang yang akan dibiarkan menjadi tumbal kepada setan, karena setan akan dihukum untuk dia selama-lamanya, supaya Tuhan adil. Dihukum selama-lamanya setan karena sudah banyak orang yang benar, bahkan murid-muridnya, bahkan Yesus sendiri jadi korban atas keganasan setan. Ya sudah, karena setan tidak mengira Yesus bangkit. Ya Yesus bangkit, tertipulah setan, ya toh. Nah ini sudah dianukan hamba-hambanya di sini, termasuk hamba-hamba sekarang yang kita lihat sangat luar biasa dipakai, apalagi di Afrika ya, yang namanya John Anisoke ya, terus Levi, terus Busiri, terus Kakande, Joshua, David, dan juga Robert Chris. Oh sangat luar biasa. Di Filipina ada juga John. Di Amerika ternyata juga banyak sudah. Di Amerika itu si John Anisoke itu. Di Amerika Latin juga banyak sudah. Hamba-hamba Tuhan dia pakai luar biasa untuk membersihkan jemaat Tuhan dari pengaruh setan. Makanya kita bilangin, secara manusia kita lihat manusia itu sama semua. Tetapi kalau di center hatinya, siapa yang menghuninya di dalam akan berbeda. Kalau berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan ini, akan timbul reaksinya. Menyiksa orang itu, karena seperti itu yang terjadi waktu Yesus mengeluarkan setan dari orang gila ya, yang kerasukan itu. Disiksa itu kalau untuk mau keluar, apanya sama seperti itu tanda-tandanya. Nah itu sudah dilantik sama Tuhan ya, sampai gerejaku berdasarkan aku bangkit dari antara orang mati sampai keangkatan. Gerejaku jadi keangkatan ini ada ini. Berdasarkan Wahyu 12:6-14. Bagi benih gereja yang tertinggal dan masuk pada zaman antikris, meskipun ada jalan ketebusan, tetapi keselamatan mereka itu harus dibeli dengan harga yang mahal, yakni penyiksaan tubuh, jiwa, dan roh. Dengan kata lain, keselamatan mereka itu harus mereka beli dengan darah mereka sendiri. Oh ini sudah ini, yang keempat ini ya, yang keempat. Nah itu sudah. Tapi kok dianukan Tuhan lagi ke situ ya, diingatkan lagi ya. Jadi yang awal ini adalah, aku memeteraikan hamba-hambaku sampai kini dengan rohku, sejak gereja hujan awal sampai gereja hujan akhir. Yaitu ada dua zaman ya di Alkitab mengenai penyelamatan ya, hujan akhir dan hujan awal. Itu sebanyak aku berjalan di tengah-tengah kaki Dian, Wahyu 1:12-16, sampai pada kegerakan besar hujan akhir. Nah ini dia hujan akhir, kegerakan besar, itulah yang terjadi sekarang, di mana pertobatan besar-besar terjadi. Ini sebentar lagi nanti akan redup, diganti dengan penyiksaan, diganti dengan pengejaran, diganti dengan pembunuhan. Itu akan diuji apakah orang Kristen itu masih takut kepada maut atau tidak. Padahal firman berkata, kamu dari tanah akan kembali ke tanah. Kenapa Yesus sanggup disalibkan? Karena Allah Bapa memberikan kesanggupan. Lah kalau Allah Bapa memberikan kesanggupan, kita sama seperti guru kita yaitu Yesus. Kenapa mesti takut dianiaya? Nah perlu. Sudahlah, jalan Tuhan yang terbaik, dan itu menjadi pahlawan salib bagi mereka yang sejalan dengan apa yang disuruhkan Tuhan. Ya, pahlawan salib. Jadi di situ nanti yang menjadi dasar kita beriman, diuji. Terpujilah Bapa kekal selamanya. Haleluya. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan,
menara keselamatan. Bapa tempat perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Tempat perlindungan, tempat keselamatan. Bapa tempat pertolongan bagi semua